Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rizky Amalia, NPMC 1B023079. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja saya, yaitu yang membahas tentang aset tetap, sumber daya alam, dan aset tak berwujud. Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu aset tetap. Aset tetap ini merupakan sumber daya yang memiliki 3 karakteristik, yaitu memiliki wujud, ukuran, dan bentuk yang tetap, digunakan dalam kegiatan bisnis dan tidak untuk dijual kepada konsumen. Aset tetap meliputi tanah, pengembangan tanah, bangunan, dan peralatan. Di sini kita menentukan harga perolehan aset tetap yaitu dengan ada 3, yaitu ada tanah, bangunan, dan peralatan. Tanah, harga diperoleh tanah mencakup harga yang pertama, harga pembelian tunai, yang kedua, biaya pengalihan kepemilikan seperti biaya notaris, dan yang ketiga, komisi untuk agen real estate, yang keempat, pajak bumi dan bangunan. Kalau bangunan itu sendiri meliputi harga beli, biaya pemeliharaan kepemilikan, dan komisi untuk agen real estate. Dan yang terakhir itu ada peralatan. Peralatan itu meliputi yang pertama yaitu harga pembelian tunai, kedua pajak penjualan, ketiga beban ongkos, angkut, dan yang keempat asuransi sama perjalanan yang dibayar oleh pembeli. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang depresiasi. Depresiasi adalah alokasi biaya dari aset tetap menjadi beban selama masa manfaatnya berdasarkan cara yang sistematis dan rasional. Dan ada juga faktor-faktor dalam perhitungan depresiasi. Yang pertama itu harga perolehan. Harga perolehan itu sendiri bisa disebut dengan biaya akuisisi. Adalah faktor utama dalam menentukan jumlah dari penyusutan, beban penyusutan, atau depresiasi ialah dapat dihitung sesuai dengan total biaya suatu aset yang kemudian perlu dikeluarkan hingga aset tetap tersebut siap untuk kembali digunakan. Dan yang kedua yaitu ada perkiraan umur ekonomis aktiva, yaitu faktor yang kemudian memengaruhi sebuah penyusutan atau pendepresiasi yaitu adalah umur ekonomis dari sebuah aset. Artinya adalah jumlah depresiasi yang lebih kecil akan dibebankan oleh aset dengan masa manfaat yang kemudian lebih lama dan sebaliknya. Umur ekonomis juga dapat dinyatakan dalam jumlah unit yang diproduksi ataupun dengan jangka waktu seperti minggu, bulan, hingga tahun. Dan yang terakhir yaitu nilai residu. Nilai residu itu adalah yang bisa dikenal juga dengan nilai residu aset, merupakan sebuah nilai yang kemudian dapat direalisasikan ketika aset dijual atau tidak digunakan kembali. Jika sebuah perusahaan kemudian menggunakan aset tersebut hingga usang serta sama sekali tidak memberikan manfaat lagi, maka aset ataupun aktiva ini dapat dikatakan sudah tidak lagi memiliki residu atau berbagai nilai sisa lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode perhitungan depresiasi. Yang pertama yaitu adalah metode garis lurus. Apa itu metode garis lurus? Metode garis lurus bisa dikatakan sebagai cara menghitung depresiasi dengan asumsi berdasarkan kepada fungsi dari waktu, bukan dari fungsi pemakaian. Akibatnya, metode garis lurus ini kemudian dianggap kurang akurat sebab hasil konsumen aset antar periode sama. Terus yang kedua yaitu metode depresiasi khusus. Metode ini kemudian memiliki tujuan untuk mengetahui penyusutan manfaat aset sebuah perusahaan. Pada beberapa kasus, perusahaan kemudian tidak dapat lagi memiliki salah satu metode penyusutan aktiva yang tetap dan sudah disebutkan di atas, karena aktiva yang terlibat kemudian memiliki karakteristik unik serta membutuhkan penerapan yang khusus. Yang ketiga yaitu metode saldo menurun. Metode perhitungan depresiasi ini biasanya digunakan pada akuntansi untuk dunia bisnis. Pada metode ini sendiri tak melibatkan nilai residu serta digunakan pada awal periode bisnis. Rumus detailnya adalah harga perolehan dibagi umur ekonomis kemudian dikalikan 2 serta hasilnya merupakan nilai depresiasi. Ini saya juga akan membahas tentang sumber daya alam. Sumber daya alam sendiri adalah dari pepohonan yang tumbuh dan sumber daya yang diambil dari tanah atau bumi seperti minyak, gas, dan mineral. Nah, di sini ada juga tentang deplesi atau alokasi harga
perolehan menjadi beban dalam cara yang rasional dan sistematis selama masa manfaatnya sumber daya itu. Deplesi di sumber daya alam sama dengan deplesi di aset tetap. Perubahan umumnya menggunakan metode untuk aktiva, dan depresi umum merupakan fungsi unit yang diekstrak. Karakteristik sumber daya alam itu yang pertama secara fisik merupakan hasil dari kegiatan operasional, dan yang kedua hanya dapat digantikan oleh kekuatan alam. Nah, yang terakhir, yang ini ada aset yang tak berwujud. Apa itu aset yang tak berwujud? Aset yang tak berwujud adalah hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang tidak memiliki substansi fisik. Aset tidak berwujud dikategorikan sebagai umur terbatas dan umur tidak terbatas. Jenis-jenis aset tidak berwujud ini yang pertama itu ada paten, copyright, franchise, trademarks, dan trade names, dan goodwill. Nah, saya juga akan membahas tentang akuntansi piutang. Akuntansi piutang adalah proses pencatatan, pemantauan, dan pengelolaan utang yang harus dibayar oleh pelanggan atau pihak lain kepada perusahaan ini, melibatkan catatan piutang, pemantauan pembayaran, menagih utang yang belum dibayar, dan melakukan penyesuaian yang ada piutang yang tidak dapat ditagih. Jenis-jenis piutang yang pertama itu piutang usaha, yang kedua yaitu piutang wesel, dan yang ketiga piutang lain-lain. Piutang usaha itu jumlah yang terhutang oleh pelanggan yang dihasilkan dari penjualan barang dan jasa dengan karakteristik kurang dari 60 hari. Piutang wesel yaitu tagihan yang instrumen kredit formalnya diterbitkan sebagai bukti utang atau berupa kontrak dengan periode kredit lebih dari 60 hari. Kalau piutang lain-lain seperti piutang yang tak tertagih, piutang lancar biasanya tertagih kurang lebih dari 1 tahun, dan piutang tidak lancar biasanya lebih dari 1 tahun. Penyajian laporan dan analisis piutang. Di sini ada penyajian laporan piutang melibatkan pembuatan laporan keuangan mencakup informasi tentang piutang usaha yang dimiliki perusahaan ini, biasanya termasuk dalam laporan neraca sebagai aset lancar. Berikut ada beberapa langkah dalam penyajian laporan dan analisis piutang. Yang pertama itu penyajian dalam laporan neraca, yang kedua yaitu analisis umur piutang, dan yang ketiga yaitu rasio pembayaran piutang, yang keempat penilaian potensi kerugian piutang, dan yang kelima pelaporan dan analisis tambahan. Nah, kan piutang dapat diakui ketika yang pertama perusahaan mendapatkan piutang dari penjualan secara kredit, yang kedua terjadi pelunasan oleh pelanggan, yang ketiga adanya retur dan potongan dari penjualan. Terima kasih, ada presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.